Selamat datang kembali wahai anak bude Yanti yang hobinya makan soto babat. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan pertempuran panjang yang berlarut-larut yang pada akhirnya berakhir. Pertarungan antara Xiao Yan dan Chen Li merupakan pertarungan terakhir dan juga merupakan pertarungan yang paling seru. Pada saat ini bahkan Zhongbo yang merupakan penguasa dari surga ke-9 memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Di matanya setelah sekian lama dalam pergulatan batinnya akhirnya pada saat ini ada sedikit kecemerlangan. Saat Zhongbo melihat Xiao Yan menghadapi pangeran ke-8 Chuling, Xiao Yan tidak memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Justru pada saat itu Xiao Yan menampilkan ekspresi sombong dan dipenuhi dengan keberanian ketika berbicara kepada Chuling. Xiao Yan juga memancarkan ketenangan di matanya ketika dirinya berhadapan dengan Chuling. Zhongbo pada saat ini telah sedikit menumbuhkan kepercayaan kepada Xiao Yan untuk memimpin kelompok bunga. Pada saat ini beberapa sosok yang percaya kepada Xiao Yan hanya ada Ji Ye dan Han Sen. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini, semua liku-liku pertempuran ini dan proses serta hasil akhir pasti akan ditransmisikan ke dalam kelompok bunga. Dengan begitu maka akan ada kemungkinan banyak anggota dari kelompok bunga akan mempercayai Xiao Yan seutuhnya. Sementara itu pada saat ini Jenderal Han Sen dan Ji Ye masih berada di arena dan masing-masing menatap ke arah Xiao Feng. Setelah menyaksikan pertempuran Xiao Feng melawan Ma Longming dan Chen Li, ekspresi wajah mereka pada saat ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar semakin yakin kepada Xiao Yan. Han Sen pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh dengan emosional. Han Sen sepertinya melihat seseorang yang familiar dan sosok itu yang membuatnya merasa takut di masa lalu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berbalik dan segera tersenyum tipis kepada Han Sen. Xiao Yan pun segera bergegas menghampiri Han Sen dan pada saat ini Xiao Yan segera menangkupkan tangannya mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun jika tidak ada Han Sen, Xiao Yan tentu saja akan ditekan oleh Chuling pada saat sebelumnya. Sementara itu melihat tindakan Xiao Yan ini, Han Sen hampir saja menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan, tetapi dirinya pada akhirnya tersadar. Dirinya teringat pesan Xiao Yan ketika mereka berada di puncak gunung ke-9 bahwa identitas dari Xiao Yan tidak boleh terbongkar. Pada akhirnya Han Sen pada saat ini bersikap acuh tak acuh dan hanya menganggukkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di sisi lain Zhongbo pada akhirnya kembali tersadar. Dirinya pun segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan pengumuman atas hasil dari pertempuran. Dengan suara nyaring Zhongbo pada saat ini berkata bahwa dirinya sekarang secara resmi akan mengumumkan bahwa generasi dari Yang Mulia baru pada saat ini diberikan kepada Xiao Feng. Begitu suara agung ini terdengar ke telinga semua orang pada saat ini gemuruh seketika terjadi. Banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya di bawah pada saat ini segera memanggil-manggil nama dari Xiao Feng. Xiao Yan juga pada saat ini melirik ke arah semua orang yang berada di bawah dan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat bangga. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan bergegas menuju ke platform peringkat pertama. Setelah itu pada saat ini Zhongbo menatap ke arah Xiao Yan masih tetap dengan tatapan acuh tak acuh. Zhongbo lanjut berkata kepada Xiao Feng bahwa pada saat ini adalah giliran Xiao Feng untuk berbicara. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya melihat sekeliling. Suasana pada akhirnya hening menantikan Xiao Feng yang pada saat ini ingin berpidato. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya yang bernama Xiao Feng mulai sekarang akan menjadi Yang Mulia Surga ke-9. Namun sebelum itu menurut Xiao Feng ada beberapa peristiwa lama yang perlu diselesaikan. Tentu masing-masing orang di dalam hati mereka pada saat ini menyadari mengenai hal tersebut. Begitu Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini semua orang seketika tertegun. Banyak sosok yang berada di bawah pada saat ini benar-benar berdebar mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng. Mereka merasakan hawa dingin di hatinya dan mereka benar-benar takut akan Xiao Feng yang melakukan pembalasan dan mereka yang sebelumnya pernah menindas Xiao Feng tentu saja pada saat ini benar-benar ketar-ketir. Sementara itu di atas platform pada saat ini Xiao Yan melihat sekeliling dengan perasaan bangga.
Xiao Yan berpikir mungkin ini adalah sesuatu yang juga diinginkan oleh Xiao Feng. Pada akhirnya Xiao Yan teringat 3 titik hitam yang sebelumnya ada di lengan Xiao Yan. Xiao Yan ingin tahu apakah titik-titik ini menipis atau bahkan hilang setelah Xiao Yan menghancurkan Chen Li. Pada akhirnya Xiao Yan segera membalik telapak tangannya dan pada saat ini masih terlihat ada 2 titik berwarna hitam. Namun pada saat ini salah satu titik di antara 2 titik yang ada ini benar-benar telah sedikit menipis. Xiao Yan berpikir tampaknya pada saat ini kebencian Xiao Feng telah sedikit berkurang. Selanjutnya tinggal 2 orang lagi yang bertengger di ingatan Xiao Feng sebelumnya yang harus Xiao Yan tangani. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan kembali memandang ke arah sekeliling. Xiao Yan pada saat ini tersenyum tipis sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali mulai berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini sebaiknya yang berlalu biarlah berlalu. Selain itu Xiao Feng ingat bukankah banyak dari saudara yang telah membeli pil pengumpul jiwa dari Xiao Feng? Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiao Yan segera membalikkan tangannya dan banyak botol berisikan ramuan pil pengumpul jiwa di lengan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa pil ini lebih efektif daripada pil kondensasi Qi milik mereka. Mulai sekarang Xiao Feng akan menyediakan dalam jumlah besar dan mereka bisa mengambil semuanya dari Xiao Feng. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan bahkan Ji Ye dan Zhong Bo pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Xiao Yan benar-benar berbisnis setelah mendapatkan posisi yang mulia. Tetapi meskipun begitu jika semua ini berjalan lancar sepertinya keuntungan dari hal ini benar-benar tidak terbayangkan. Pada akhirnya kerumunan di bawah juga meledak dengan kegembiraan dan mereka pada saat ini segera berteriak. Ada di antara mereka yang berteriak bahwa dia ingin 10 pil dari Yang Mulia Xiao Feng. Ada juga yang memesan 50 pil, ada juga yang ingin memesan 100 pil. Bahkan ada juga di antara mereka yang ingin membeli semua stok yang dimiliki oleh Yang Mulia Xiao Feng. Sorak-sorai tiba-tiba mengguncang seluruh surga ke-9 dan Xiao Yan pada saat ini mengangkat matanya melihat sesuatu di wajah semua orang. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat senang melihat semua orang yang bersemangat. Tujuan Xiao Yan melakukan hal ini sesungguhnya adalah karena Xiao Yan membutuhkan sumber daya yang cukup. Xiao Yan perlu merekrut banyak orang yang setia mengikutinya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus membuat semua orang memiliki ketergantungan kepada Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu dengan banyak peminat seperti ini maka Xiao Yan juga harus membentuk tim untuk pemurnian. Dengan jumlah peminat yang sangat banyak tentu saja Xiao Yan tidak akan bisa menanganinya sendirian. Xiao Yan harus memikirkan untuk membentuk tim pemurnian obat yang besar di masa depan untuk memenuhi permintaan yang besar dan sepenuhnya memonopoli pasar. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini tidak perlu khawatir untuk bersaing dengan Paviliun Qianbao atau Paviliun Bahan Obat. Setelah pertempuran ini semua orang tentu tahu siapa backingan Xiao Yan. Han Sen bukanlah orang sembarangan oleh karena itu Paviliun Qianbao sepertinya tidak akan berani bertindak banyak terhadap Xiao Feng. Pada akhirnya Xiao Yan menekan perasaannya ini sebelum akhirnya kembali berbicara kepada semua orang agar mereka jangan khawatir. Xiao Feng pasti akan memenuhi kebutuhan semua orang terhadap pil pengumpul jiwa untuk kultivasi mereka. Xiao Yan pun merasa sangat senang karena Xiao Yan pada saat ini telah mendapatkan jalan lainnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Ye memandang ke arah Xiao Yan dengan rasa takjub. Ji Ye tanpa sadar bergumam bahwa orang ini benar-benar sungguh luar biasa. Setelah menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Chen Li pada saat ini Ji Ye tidak lagi meragukan kemampuan Xiao Yan. Terlebih lagi Ji Ye juga tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi setelah Xiao Yan naik ke posisi Yang Mulia Surga ke-9. Ketika Ji Ye memandang ke arah Xiao Yan pada saat ini dirinya merasakan ada perasaan yang muncul. Debar-debar asmara pada saat ini benar-benar melonjak di dalam hati Ji Ye. Perasaan ini belum pernah Ji Ye rasakan terhadap pria lain dan ini pertama kalinya dirasakan oleh Ji Ye. Namun setelah beberapa saat pada akhirnya Ji Ye segera kembali tersadar dan memutuskan untuk menghilangkan perasaan tersebut.
Pada akhirnya Ji Ye hanya bisa tersenyum memandang ke arah Xiao Feng yang pada saat ini menjual pil kekerumunan. Upacara daftar emas ini pada akhirnya benar-benar telah mencapai puncak acaranya. Adegan penjualan Xiao Yan yang agak lucu juga pada saat ini telah berakhir dan kerumunan perlahan-lahan bubar. Berdiri di platform emas pada saat ini ada 10 sosok yang berhasil bertahan hingga tahap akhir. Setelah Xiao Yan menghabisi Chen Li, otomatis ada posisi yang kosong tetapi segera terisi oleh posisi yang berada di bawahnya. Dengan begitu orang yang sebelumnya tidak masuk dari 10 daftar emas juga pada akhirnya segera naik. Pada saat ini Ma Longming yang sebelumnya cedera juga pada akhirnya perlahan-lahan telah memulihkan diri. Ma Longming yang sudah tersadar pada saat ini segera menduduki peringkat kedua dari platform emas. Pada akhirnya semua orang benar-benar telah berkumpul dan pada saat ini tetua yang bernama Zhongbo segera kembali membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa upacara daftar emas secara resmi telah berakhir. 10 karakter teratas pada saat ini dapat mengikutinya ke Paviliun Wanji atau Paviliun 10.000 harta karun. Mereka pada saat itu akan bisa memilih sejumlah keterampilan dan teknik bertarung. Setelah selesai berbicara dirinya pun melambaikan tangannya mengisyaratkan semua orang untuk segera mengikutinya. Pada akhirnya semua orang pada saat ini menangkupkan tangannya dan memutuskan untuk segera mengikuti tetua Zhongbo. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Ma Longming. Xiao Yan tersenyum dengan ekspresi ramah dan pada saat ini menghibur Ma Longming. Xiao Yan menepuk bahu Ma Longming dan berkata agar Ma Longming pada saat ini jangan berkecil hati. Bagaimanapun kegagalan adalah awal dari kesuksesan, oleh karena itu Ma Longming pada saat ini harus terus bersemangat. Kalah sekali adalah hal yang wajar, oleh karena itu Ma Longming harus menjadi semakin baik di masa depan. Xiao Feng pada saat ini merasa lebih optimis kepada Ma Longming dan berpikir bahwa Ma Longming akan tumbuh dengan pesat di masa depan. Dorongan yang tiba-tiba dari Xiao Feng ini seketika membuat ekspresi Ma Longming sedikit terkejut. Setelah mengatakan hal tersebut, sosok Xiao Feng pada akhirnya meninggalkan Ma Longming dan bergegas mengikuti langkah kaki dari tetua Zhongbo. Ma Longming pada saat ini benar-benar ternganga melihat ekspresi yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Yan. Ma Longming berpikir bahwa sebelumnya dirinya benar-benar telah mengintimidasi Xiao Yan, tetapi mengapa Xiao Yan pada saat ini bersikap baik kepada Ma Longming? Xiao Yan pada saat ini benar-benar memperlakukan Ma Longming seolah-olah Ma Longming adalah anak kecil yang ambekan. Namun pada saat ini Ma Longming juga berpikir tampaknya di dalam pertempuran sebelumnya Xiao Feng ini benar-benar menahan serangannya dan tidak berniat untuk membasmi Ma Longming. Tentu saja jika Xiao Yan memang berniat untuk menghancurkan Ma Longming akan bisa seperti Chen Li yang berubah menjadi debu. Bahkan pada saat ini tidak ada yang tersisa dari tubuh Chen Li. Ma Longming pun pada akhirnya menghela nafas dan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar tidak terlalu banyak memiliki permusuhan terhadap Ma Longming. Di mata Ma Longming pada akhirnya ada kilatan cahaya yang terang kembali setelah redup beberapa saat. Ma Longming pada akhirnya memantapkan diri dan berniat untuk bisa menyusul Xiao Feng di masa depan. Ma Longming pada akhirnya segera bangkit dan pada saat ini segera buru-buru mengikuti langkah kaki Xiao Feng. Upacara daftar emas yang diadakan di surga ke-9 pada saat ini secara alami menyebabkan gelombang fluktuasi di aliansi Dosian. Hanya yang mulia di surga ke-9 yang pada saat ini perannya telah diganti. Sementara itu yang mulia di surga yang lain pada saat ini masih tetap bertahan meskipun mereka semua dalam kondisi luka parah. Selain itu tentu saja pergantian dari yang mulia ini akan dengan cepat tersebar di setiap surga di aliansi Dosian. Dengan begitu nama Xiao Feng juga pada saat ini benar-benar akan dengan cepat terkenal di seluruh aliansi Dosian. Lebih lagi Xiao Feng benar-benar menggunakan kekuatan Dosian puncak bintang 9 untuk bisa berhadapan dengan seorang Dogat. Di surga ke-8 juga ada banyak orang yang telah mendengar berita mengenai Ji Ye yang telah digantikan oleh Xiao Feng. Tetapi semua orang yang berada di sini tidak terlalu peduli dengan apapun yang terjadi di surga ke-9. Bagaimanapun surga ke-9 adalah level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan surga ke-8 di aliansi Dosian.
Oleh karena itu karakter-karakter yang berada di surga ke-9 dianggap lemah oleh orang-orang dari surga ke-8. Dengan begitu maka berita ini bukanlah sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan di surga ke-8, bersamaan dengan surga ke-9 yang telah menyelesaikan kompetisi daftar emas. Surga lainnya yang berada di tingkat lebih tinggi juga pada saat ini telah menyelesaikan kompetisi. 10 besar di masing-masing surga yang memenuhi syarat pada saat ini juga memiliki kesempatan untuk pergi ke Pavilion Wanji. Dengan begitu maka akan ada banyak karakter kuat yang pada saat ini berkunjung ke Pavilion Wanji untuk mencari keterampilan bertarung. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menentukan keterampilan bertarung yang akan mendukung kekuatan mereka di masa depan. Sementara itu di sisi lain di tempat entah berantah di luar angkasa, di tempat yang jauh dari aliansi Dosian pada saat ini terdapat sebuah tempat yang berisikan 90% lautan. Lautan ini berbeda dari lautan biasanya karena gelombang ombak di sini benar-benar sangat brutal. Di tengah-tengah gelombang deras ini terlihat sesosok makhluk yang pada saat ini keluar dari lautan. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Laut yang memegang trisula di tangannya. Pada saat ini dirinya merasakan adanya aura kehidupan di tempat yang tidak berpenghuni ini. Terlebih lagi dirinya juga merasakan adanya aura yang sangat aneh. Dirinya pada akhirnya memutuskan berkeliling dan hingga pada akhirnya setelah beberapa saat dirinya merasakan aura yang semakin kuat dan dirinya bergumam mungkinkah aura ini berasal dari klan naga generasi pertama. Pada akhirnya dirinya menuju ke sumber aura tersebut sebelum akhirnya dirinya pada saat ini melihat sesosok mayat yang tergeletak. Tubuh tidak bernyawa yang tergeletak diam di permukaan laut ini tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Sisik Naga. Tentu saja akibat dari turbulensi lubang cacing sebelumnya Raja Sisik Naga benar-benar tidak bisa bertahan. Pada saat ini dirinya benar-benar telah muncul di kawasan laut yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Terlebih lagi jejak aura kehidupannya juga pada saat ini sudah benar-benar menipis. Raja Laut pun pada saat ini segera memeriksa kondisi dari Raja Sisik Naga. Pada akhirnya setelah beberapa saat dirinya pun bergumam meskipun sosok ini sekarat tetapi masih ada secerca harapan. Raja Laut pun pada akhirnya melambaikan tangannya bermaksud untuk membawa Raja Sisik Naga. Namun pada saat yang bersamaan sesosok juga pada saat ini segera muncul tepat di seberangnya. Raja Laut pun sedikit terkejut melihat sosok tubuh yang pada saat ini dikenalinya. Sosok tubuh ini adalah sosok Zudi. Raja Laut pun segera menghampiri Zudi dan pada saat ini segera mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan memberikannya kepada Zudi. Raja Laut pada akhirnya berinisiatif untuk membawa mereka dan ingin menanyakan mengenai informasi ini kepada Zudi. Dirinya berpikir setelah Zudi tersadar barulah dirinya akan bisa mendapatkan informasi mengapa Zudi bisa mengalami hal tersebut. Pada akhirnya Raja Laut segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera bergegas pergi membawa Raja Sisik Naga dan Zudi. Sementara itu adegan pada saat ini kembali beralih di suatu tempat di salah satu dari 5 alam superior. Di tengah aula utama pada saat ini ada juga sesosok yang sedang duduk bersila. Pada saat ini ada Kyun dan 3 dewa yang mengelilingi dan menatap ke arah sosok tersebut. Pada akhirnya setelah lama terpejam mata dari sosok tersebut pada saat ini terbuka. Ada tatapan yang sangat tegas di matanya dan terlihat bahwa ini bukan pertama kalinya dirinya mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosok tersebut pada saat ini berteriak bahwa dirinya akan mencari ayahnya sekarang. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Long Yi yang sebelumnya telah ditemukan oleh orang-orang dari kuil kuno. Tampaknya Long Yi telah diberitahu mengenai keberadaan dari Xiao Yan dan pada saat ini Long Yi ingin menyusul keberadaan Xiao Yan. Namun pada saat ini Shen Qi segera memarahi Long Yi dengan nada agung dan segera menjelaskan semuanya kembali kepada Long Yi. Shen Qi berkata bahwa adik ke-9 sekarang berada di aliansi Dosian. Jika Long Yi pergi mencarinya maka itu akan mengganggu rencana awal semua orang dan mungkin akan membawa potensi bahaya kepadanya. Terlebih lagi luka Long Yi juga pada saat ini benar-benar masih belum sembuh total. Oleh karena itu pada saat ini lebih baik Long Yi jangan main-main dan berfokus pada proses penyembuhannya. Mendengar hal tersebut Long Yi pada saat ini masih terus bersikeras.
Long Yi lanjut bertanya, lalu jika luka-luka Long Yi sembuh bisakah dirinya pergi ke sana dan bertemu dengan ayahnya? Menanggapi pertanyaan Long Yi ini, Shen Li pada akhirnya segera berbicara dan menjelaskan dengan tulus kepada Long Yi. Shen Li berkata bahwa itu benar-benar tidak mungkin dilakukan oleh Long Yi. Tidak peduli apapun yang dialami oleh Xiao Yan, dirinya benar-benar harus melewati level ini sendirian. Mata Long Yi pada akhirnya menjadi sangat berat dan pada saat ini dirinya menundukkan kepalanya dipenuhi dengan kesedihan. Bagaimanapun Long Yi telah mengikuti Xiao Yan dari benua Doqi, oleh karena itu perpisahan ini benar-benar sangat berat bagi Long Yi dan Long Yi pada saat ini hanya bisa menerima nasibnya. Namun tidak lama setelah itu langkah kaki segera terdengar dan pada saat ini sosok Ding Yue segera menghampiri Long Yi. Melihat sosok Long Yi yang pada saat ini sudah terbangun, Ding Yue pun segera memanggil Long Yi dengan kegembiraan. Long Yi pun segera menoleh mendengar suara yang familiar di telinganya. Begitu memandang sosok yang pada saat ini dikenalinya yang ternyata adalah Ding Yue, Long Yi tertegun sejenak sebelum akhirnya Long Yi segera dipenuhi dengan kegembiraan. Long Yi pada akhirnya segera menghampiri Ding Yue sebelum akhirnya keduanya pada saat ini saling berpelukan. Meskipun keduanya belum lama berkenalan dan tidak memiliki ikatan saudara, tetapi mereka berasal dari satu tim yang sama, yakni tim Fearless. Dengan begitu maka ikatan saudara benar-benar telah terjalin di hati masing-masing dan mereka pada saat ini benar-benar melepas kerinduan. Keduanya pada saat ini saling bertanya kabar satu sama lain. Setelah sedikit banyak bertukar kabar, pada akhirnya Ding Yue pada saat ini segera memberitahukan mengenai misi yang dijalani oleh Xiao Yan. Mendengar penjelasan dari Ding Yue yang merupakan orang yang cukup dipercayai oleh Long Yi, pada saat ini Long Yi pada akhirnya benar-benar mengerti. Bersamaan dengan Long Yi yang pada saat ini merenung dengan kesedihan, tiba-tiba sosok yang mulia ratu segera muncul. Semua orang pada saat ini segera menangkupkan tangan mereka ke arah sang ratu yang baru saja tiba. Long Yi dan Ding Yue juga pada saat ini segera menoleh ke arah yang mulia ratu yang baru saja nongol. Ding Yue pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada yang mulia ratu karena telah merawat Ding Yue dan juga menyembuhkan Long Yi. Long Yi juga pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah yang mulia ratu karena Long Yi juga tahu bahwa dirinya telah ditolong oleh kuil kuno. Yang mulia ratu pun tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya pada saat ini dirinya memperhatikan sosok Long Yi. Yang mulia ratu juga bertanya apakah Xiao Yan adalah ayah dari Long Yi. Long Yi pun mengangguk berat sementara sang ratu pada saat ini mengerutkan kening. Setelah dengan hati-hati memeriksa Long Yi dari atas ke bawah, sang ratu pada saat ini memastikan ada sesuatu yang tidak beres. Sang ratu merasakan bahwa tidak ada garis keturunan milik Xiao Yan di dalam tubuh Long Yi, tetapi yang pada saat ini dirasakan oleh yang mulia ratu akhirnya membuat dirinya benar-benar menegang. Di dalam hatinya yang mulia ratu bergumam, bagaimana mungkin Zuji Yuyin atau naga hitam ini muncul di sini. Yang mulia ratu pada saat ini benar-benar terkejut dan hanya bisa menghela nafas setelah menyadari fakta dari Long Yi. Nama ini benar-benar sangat mengejutkan di seluruh 3000 alam. Nama ini benar-benar dipenuhi dengan rasa kagum yang kuat, bahkan jika aliansi Dou-Xian mengetahuinya mereka tentu saja akan segera memburu makhluk tersebut. Ekspresi langka pada saat ini muncul di wajah sang ratu sebelum akhirnya dirinya menekan perasaannya. Sang ratu pada akhirnya lanjut tersenyum tipis dan pada saat ini segera bersikap baik kepada Long Yi. Sang ratu pada akhirnya segera bertanya kepada Long Yi apakah Long Yi pada saat ini ingin membantu ayahnya. Mendengar kata-kata ini Long Yi pun seketika mengangkat kepalanya dan dengan keras lanjut menganggukkan kepalanya. Melihat Long Yi yang pada saat ini bersemangat, sang ratu pun tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata jika Long Yi memang ingin menyelamatkan ayahnya, Long Yi harus memenuhi syarat dengan Long Yi yang harus mencapai kekuatan Dogat. Long Yi pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya berapa lama lagikah Long Yi mencapai tingkat Dogat? Apa sajakah yang harus dilakukan oleh Long Yi agar bisa dengan cepat meningkat ke tingkat Dogat? Sang ratu pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Long Yi harus mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu.
Yang Mulia Ratu akan memberikan pelatihan kepada Long Yi untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu setaknya dengan garis keturunan naga hitam yang dimiliki oleh Long Yi, sepertinya Long Yi membutuhkan waktu kurang lebih 1000 tahun. Namun dalam waktu itu sepertinya Long Yi benar-benar tidak akan sempat untuk menyusul ayahnya ke aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Long Yi pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah ada cara lain yang bisa meningkatkan kekuatan Long Yi lebih cepat. Yang Mulia Ratu pun tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera mengajak Long Yi untuk berlatih. Sebelum memulai perlatihan Long Yi pada saat ini diperintahkan untuk memulihkan dirinya terlebih dahulu. Pada akhirnya setelah pulih Long Yi pun berlatih dengan orang-orang yang berada di kuil kuno. Ding Yue juga pada saat ini menemani Long Yi berlatih dan pada suatu ketika Long Yi berlatih, Ding Yue pada saat ini merasa bahwa cincin penyimpanan luar angkasanya berkedip. Ding Yue pun dengan cepat memeriksa apa yang terjadi di dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Pada saat ini Ding Yue melihat telur dari Qiu-Qiu yang bersinar sebelum akhirnya Ding Yue memutuskan untuk mengeluarkannya. Melihat telur Qiu-Qiu yang bersinar pada saat ini Long Yi juga sangat penasaran. Mereka pada akhirnya memperhatikan telur Qiu-Qiu yang seukuran manusia yang perlahan-lahan seketika menyusut. Dalam waktu cepat pada akhirnya telur yang tadinya seukuran manusia pada saat ini benar-benar menyusut seukuran telapak tangan. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya banyak retakan segera terjadi sebelum akhirnya telur ini benar-benar pecah. Cahaya yang menyilaukan pada saat ini melonjak dari telur dan bersamaan dengan hal tersebut sesosok makhluk pada saat ini keluar. Sosok ini adalah Qiu-Qiu yang masih berbentuk bulat dan menggemaskan dan pada saat ini melihat Qiu-Qiu yang muncul Long Yi benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Ding Yue juga pada saat ini merasa sangat senang karena Qiu-Qiu adalah bagian dari tim Fearless. Pada akhirnya dengan munculnya Qiu-Qiu ini Long Yi pun mengajak Qiu-Qiu untuk berlatih bersama-sama. Pada akhirnya anggota tim Fearless yang tersisa ini menjalani kehidupan mereka di kuil kuno. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah tiba di Paviliun Wanji atau Paviliun 10.000 senjata. Pada saat ini semua orang benar-benar memiliki kilatan cahaya di mata masing-masing. Paviliun Wanji ini selalu terbuka untuk 3 langit teratas, sementara itu untuk 6 langit ke bawah mereka benar-benar memiliki waktu terbatas untuk mengunjungi Paviliun Wanji. Oleh karena itu tidak sembarangan bagi mereka untuk bisa masuk ke paviliun tersebut. Hal itulah yang pada akhirnya membuat semua orang yang pada saat ini berada di surga ke-9 benar-benar sangat bersemangat. Tetapi meskipun begitu pada saat ini 10 peringkat teratas dari 8 surga yang berada di atas mereka juga berkunjung ke sini. Oleh karena itu sekarang adalah waktu tersibuk dari Paviliun Wanji ini. Selain itu pada saat ini surga ke-9 juga sepertinya benar-benar menjadi surga yang terakhir yang datang ke Paviliun Wanji. Bahkan surga ke-8 pada saat ini sudah berada di depan mereka. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat Chuling yang sedang berbincang-bincang dengan yang mulia lainnya. Tatapan Xiao Yan pada saat ini menjadi sedingin es ketika menatap ke arah Chuling di kejauhan. Tidak bisa dipungkiri karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki dendam yang sangat besar kepada Chuling karena sudah merebut janda simpanannya.